Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran Matematika Wajib SMA kelas 12. Kita masuk ke materi baru yaitu statistika. Kata statistika, di mana statistika itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Nah, di sini kita akan fokus pada pengolahan dan penyajian datanya. Oke, materi pertama yang kita bahas di sini tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi kita menyajikan suatu sekelompok data dalam bentuk tabel. Nah, yang pertama kita akan membahas data tunggal. Nah, di sini kita diberikan sekelompok data yang tunggal seperti ini. Jika kita analisa, memang agak susah kita melihatnya, karena datanya masih data mentah seperti ini. Nah, untuk lebih mudah kita menganalisanya, ada baiknya kita rubah ke dalam bentuk tabel. Nah, tabelnya akan menjadi bentuknya seperti ini. Jadi, pada kolom pertama itu datanya, kemudian di sebelah kanannya frekuensi itu adalah banyaknya data yang muncul. Nah, data itu disimbolkan dengan XI, kemudian frekuensi disimbolkan dengan FI. Nah, datanya kita urutkan dari kecil ke besar. Dari data mentah ini kita dapatkan yang paling kecil 10 sampai yang paling besar itu 17. Setelah itu kita data. Angka 10 berapa kali dia muncul? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti frekuensinya adalah 5. Begitu juga dengan data-data yang lain. 11, 12 didapatkan nanti hasilnya seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi. Jadi kita lebih mudah dalam mengamatinya. Nah, itu untuk data tunggal. Nah, selanjutnya ada namanya data berkelompok. Nah, nanti tabel distribusi frekuensinya bentuknya seperti ini. Nah, apa yang membedakan data berkelompok dengan data tunggal? Yaitu yang membedakannya adalah ada namanya interval kelas. Nah, ini namanya interval kelas pertama, kemudian interval kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelima, dan keenam. Nah, ini maksud kenapa dia berkelompok? Karena pada kelas pertama, ini adalah kumpulan angka-angka yang nilainya dari 21 sampai 25. Berarti di sini ada 21, 22, 23, 24, 25. Jadi ada 5 angka di sini. Begitu juga dengan kelas-kelas yang lain. Pada kelas kedua, 26 sampai 30, ada angka-angka yang lain, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke suatu kelas. Misalkan di sini Bapak pilih contoh yang 26 sampai 30. Nah, pada kelas ini ada namanya istilah-istilah. Yang pertama ada namanya batas kelas. Oke, batas kelas itu dibedakan menjadi dua. Ada namanya batas bawah, itu disingkat BB. Kemudian ada namanya batas atas, itu disingkat BA. Nah, batas bawah itu pada kelas kedua, kita ambil contohnya adalah 26. Jadi angka yang paling kecil pada kelas. Kemudian batas atas itu adalah angka yang paling besar pada kelas tersebut. Jadi 26 sampai 30. Begitu juga dengan kelas-kelas yang lain, dia pasti memiliki BB dan BA yang berbeda-beda. Untuk kelas ketiga contohnya, BB-nya adalah 31, kemudian BA-nya adalah 35, dan seterusnya. Oke, setelah itu, kita fokus pada batas bawah. Nanti di sebelah kiri batas bawah ada namanya tepi bawah. Itu disingkat TB. Mana cara mencari tepi bawahnya adalah batas bawah dikurangi 0,5. Berarti tepi bawah untuk kelas kedua, yaitu 26 ini adalah dikurangi 0,5 menjadi 25,5. Kemudian untuk selanjutnya ada batas atas, pasti ada juga tepi atas. Tepi atas itu letaknya di sebelah kanan dari batas atas. Ya, rumusnya batas atas ditambah 0,5. Jadi kalau yang tadi tepi bawahnya dikurangi 0,5, kalau tepi atas itu ditambah 0,5. Sehingga tepi atas untuk kelas kedua ini adalah 30,5. Begitu juga dengan kelas-kelas yang lain.
Itu kalau yang kelas ketiga 35,5 dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, pada suatu kelas ada juga namanya titik tengah. Titik tengah itu disimbolkan XI. I ini mengikuti dari letak kelasnya. Kalau dia letaknya di kelas pertama, maka dia disebut X1. Kalau dia letaknya di kelas kedua, KX2. Kelas ke-6 yaitu X6. Nah, titik tengah ini adalah angka yang letaknya di tengah-tengah suatu kelas. Nah, di sini 26 sampai 30. Kita bisa hitung manual angka berapa yang letaknya di tengah-tengah. Ternyata 26, 27, 28, 29, 30. Berarti X2, karena dia letak di kelas kedua, maka X2-nya adalah 28. Itu cara manual. Kita juga bisa menggunakan dengan rumus. Nah, di sini rumus pertama, caranya untuk mencari XI, BB ditambah BA, batas bawah ditambah batas atas, berarti 26 ditambah 30. Itu hasilnya adalah 56, kemudian hasilnya dibagi 2. Hasilnya 28. Itu rumus pertama. Boleh kita pakai manual, menggunakan rumus ini, atau yang paling bawah, kita menggunakan tepi kelasnya. Tepi bawah tambah tepi atas dibagi 2. Hasilnya juga pasti sama. Begitu juga dengan kelas-kelas yang lain. Dia memiliki titik tengah yang berbeda-beda. Oke. Kita lanjutkan. Setelah titik tengah, nah ada namanya panjang kelas. Nah, masing-masing kelas biasanya panjang kelasnya sama. Nah, cara mencari panjang kelas itu ada 2 rumus. Bisa menggunakan tepi kelas, bisa menggunakan batas kelas. Nah, tepi kelasnya tepi atas kurang tepi bawah. Seperti tadi, di sini 35,5, kemudian dikurangi 25,5. Hasilnya adalah 5. Atau bisa kita hitung manual. Dari 26 sampai 30 ada berapa angka? Bisa kita hitung 26, 27, 28, 29, 30. Berarti ada 5 angka. Atau bisa juga kita gunakan rumus yang di bawah. Itu batas atas dikurangi batas bawah. Hasilnya ditambahkan 1. Jadi 30 dikurangi 26 itu hasilnya 4. Kemudian 4 ditambahkan 1, hasilnya 5. Jadi batas. Jadi panjang kelasnya adalah 5. Kita bisa gunakan salah satu rumus ini. Terserah kalian menggunakan yang mana. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi data berkelompok? Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus menentukan jangkauan data. Jangkauan data itu disimbolkan J. Cara menentukan J, itu jangkauan, itu data maksimum, X maksimum dikurangi X minimum. Jadi kita pilih angka terbesar dari suatu data, dikurangi angka terkecilnya. Kita dapatkan J, jangkauan. Kemudian langkah kedua, kita bisa menentukan banyak kelas. Banyak kelas, itu disimbolkan K. Nah, rumusnya seperti ini, 1 ditambah 3,3 log N. Log N. N ini adalah banyak banyak angka totalnya. Jika ada 30 data, berarti N-nya 30. Jika ada 40 data, N-nya 40. 3,3 ini memang rumusnya. Oke, setelah kita dapatkan banyak kelas, angka ketiga kita mencari panjang kelas atau P. Nah, seperti pada slide sebelumnya, jika kita mencari panjang kelasnya bisa menggunakan batas bawah, batas atas, tepi bawah. Nah, di sini kita juga bisa mencari panjang kelas dengan membagi antara jangkauan dengan banyak kelas, yaitu J dibagi K. Jadi kita dapatkan panjang kelas. Langkah berikutnya, pilih batas bawah kelas pertama. Nah, angka yang kita pilih biasanya di sini adalah angka yang paling kecil atau X minimum biasanya. Atau kita bisa menggunakan angka yang lebih kecil dari X minimum. Dengan catatan dia tidak boleh lebih dari panjang kelasnya. Kemudian langkah selanjutnya, kita menyusun tabel distribusi frekuensi. Oke, untuk lebih jelasnya, kita bisa perhatikan contoh. Nah, diberikan data seperti ini.
Ke samping ini ada 10 data, kemudian menurun ada 4. Jadi total ada 40 data. Kita diminta menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok. Oke. Langkah pertama, kita harus mencari dulu jangkauan atau J-nya. Itu data maksimum dikurangi data minimum. Nah, tentukan dulu data paling besar di sini. Setelah kita dapatkan adalah 76. Kemudian dikurangi data terkecil. Terkecilnya di sini adalah 19. Jadi kita dapatkan jangkauannya itu 76 dikurangi 19. Hasilnya adalah 57. Oke. Langkah selanjutnya kita mencari banyak kelas atau K. K itu 1 ditambah 3,3 log N. N itu total data di sini. Ada 40. Jadi kita masukkan ke rumus. 1 ditambah 3,3 log N, datanya 40, di log 40 kita cari di kalkulator atau tabel logaritma, ada di sana. Nanti kita dapatkan log 40 itu 1,6. Kemudian kita kalikan dengan 3,3. Jadi ingat, dikalikan dulu, jangan ditambahkan 1 terlebih dahulu. 1 ini belakangan. Jadi kita kalikan 3,3 kali 1,6, hasilnya adalah 5,28. Kemudian hasilnya ditambahkan 1, kita dapatkan 6,28. Nah, untuk banyak kelas, itu hasilnya harus selalu bulat. Jadi 6,28 kita bulatkan. Didapatkanlah 6. Jadi banyak kelasnya 6. Selanjutnya kita mencari panjang kelas. Nah, rumus tadi panjang kelas itu adalah J dibagi K. Itu jangkauan dibagi dengan banyak kelasnya. Di 57 dibagi 6. Kita dapatkan 9,5. Nah, untuk panjang kelas, pembulatannya itu selalu ke atas. Misalkan di sini kita dapatkan 9,1 atau 9,2, 9,5 dan seterusnya. Kita bulatkannya ke atas. Itu kan menjadi 10. Nah, kita sudah dapatkan ini. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih angka batas bawah pada kelas pertama. Itu biasanya kita pilih angka yang paling kecil di sini, yaitu 19. Sudah kita tentukan. Kemudian baru kita susun tabel distribusi frekuensinya. Nah, dari penyelesaian ini kita rangkum, mendapatkan data seperti ini. Banyak kelasnya 6, panjang kelasnya 10, dan batas kelas pertama itu 19. Oke. Inilah yang akan kita gunakan pedoman dalam menyusun tabel distribusi frekuensi. Oke, sekarang kita perhatikan tabelnya kita susun dalam bentuk ada interval kelas, kemudian frekuensi. Tapi kita bisa gunakan bantuan ada namanya turus. Seperti ini. Oke. Sekarang kita mulai dari sini dulu. Batas bawah kelas pertama. Jadi kelas pertama itu kita mulai dari angka 19. Kemudian kita beranjak ke panjang kelas itu 10. Berarti untuk kelas pertama harus ada 10 angka di sini. Berarti 19 kita hitung 19 biar mau 10. 19, 20, 21, 22, 23 ternyata biar mau 10 itu finishnya harus di 28. Jadi inilah kelas pertama dari 19 sampai 28 itu ada 10 angka. Untuk kelas kedua, setelah 28 ada 29. Kita lanjutkan panjang kelasnya 10. Kita hitung 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 10 angka. Kita lanjutkan dan seterusnya sampai ada 6 kelas. Di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kelas sesuai dengan keterangan yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan frekuensi masing-masing kelas. Nah, untuk mempermudahnya kita bisa gunakan turus seperti ini. Oke, kita coba praktekkan untuk kelas yang pertama. Dari rentang 19 sampai 28. Kita analisa dari baris pertama terlebih dahulu. Ada 38 sampai 38 lagi. Kita cek apakah ada yang nilainya 19 sampai 28.
Ternyata di kelas pertama tidak ada. Kita lanjutkan pada baris kedua. Kita cari angkanya juga tidak ada. Kemudian baris ketiga, oke, kita temukan di sini ada 25. Dia masuk ke interval. Di 25 baru kita dapatkan 1. Kita lanjutkan, ada 19. Oke, baru kita dapatkan 2. Dan baris terakhir 26. Kita dapatkan 3. Kemudian ada 28. Kita dapatkan 4. Oke, 1 kita tandai dari awal tadi 1, 2, 3, 4. Kita hitung dapat frekuensinya adalah 4 untuk kelas pertama. Nanti kita untuk kelas-kelas yang lain caranya juga sama. Kita hitung rentangnya 29 sampai 38. Kita hitung. Gunakan turus seperti ini. Nanti semuanya kita dapatkan frekuensi seperti ini. Inilah yang dinamakan dengan tabel distribusi frekuensi, di mana turus ini bisa kita hilangkan. Jadi kita langsung beranjak dari interval atau kelas ke frekuensi. Ya, sekian dulu yang bisa Bapak paparkan dalam pertemuan kali ini. Apabila nanti ada hal yang masih kurang jelas, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Untuk itu Bapak tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.